Hubungan antara takdir dengan nasib. Saya pernah ada seseorang yang kirim pesan WhatsApp yang dia bertanya tentang apa hubungannya nasib kita dengan takdir. Saya sudah menuliskan sebetulnya di website saya di masfirmanpratama.com. Di judulnya adalah takdir itu bukan nasib tapi soal menggunakan pikiran. Seringkali kita dapat pemahaman bahwa takdir manusia itu sudah digariskan. Ketika mendengar kata-kata sudah digariskan, banyak orang merasa bahwa hidupnya sudah dibatasi. Padahal arti dari digariskan dengan dibatasi itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Sehingga banyak orang merasa ketika hidupnya susah, hidupnya tidak nyaman, kemudian mengklaim bahwa ini adalah takdir Tuhan. Saya sudah seperti ini hidupnya. Kemudian efeknya apa? Selamanya akan seperti itu. Padahal yang namanya takdir itu bukan seperti yang banyak orang pahami. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir ketika seseorang dia lahir ke dunia menjadi bayi, dia polos, sama sekali tidak tahu apapun, bahkan dia tidak mengenal siapa orang tuanya, dia tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, sampai kemudian diajarkan bahwa ini bapakmu dan ini adalah ibumu. Artinya, takdir kita adalah bayi itu. Takdir kita hidup di dunia ini adalah menjadi manusia. Jadi kalau Anda bertanya, saya takdirnya apa? Maka Anda ditakdirkan sebagai manusia. Buktinya, Anda tidak sama dengan hewan, nggak sama dengan tumbuhan. Anda punya bentuk seperti manusia pada umumnya. Dan manusia itu diciptakan untuk berpikir. Itulah takdir kita. Sehingga hal yang wajar kenapa di kitab suci banyak ayat yang menyuruh untuk berpikir. Di Al-Quran sangat banyak ayat yang menyuruh Anda untuk berpikir. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Dan banyak kalimat-kalimat lainnya yang menyuruh kita sebagai manusia untuk berpikir. Jadi, kalau hidup Anda, hidup kita sudah ditentukan, terus kenapa Tuhan menyuruh untuk berpikir? Nah, ini kenapa di AMC mengajak orang untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikirannya. Karena itulah perintah Tuhan. Ada banyak riset di dunia yang menunjukkan bahwa pikiran yang terstruktur itu membawa pengaruh langsung kepada hidup manusia dalam membuat hidupnya penuh dengan ketenangan. Takdir Anda itu membuka pintu hidup Anda di dunia. Anda diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi pikiran, diberi telinga untuk masuk ke dunia, untuk menikmati dunia. Kemudian Anda mau seperti apa, Anda mau jadi bagaimana, itu tergantung program di pikiran Anda. Bagaimana nasib Anda, itu tergantung Anda. Apakah Anda sudah benar dalam menjalankan takdir Tuhan,
ataukah Anda belum benar ikut takdir Tuhannya? Oke, jadi Anda harus memahami bahwa takdir itu pondasinya, kemudian pikiran adalah alat untuk memprogram hidup Anda. Jangan buru-buru mengatakan bahwa saya susah karena takdir, saya jatuh karena takdir, saya miskin karena takdir Tuhan. Kalau Anda sudah buru-buru seperti itu, artinya apa? Anda sudah membatasi hidup Anda sendiri. Padahal kita semua sama-sama manusia. Saya, Anda, presiden, orang-orang yang lebih kaya, semuanya sama. Sama-sama punya mata, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, sama-sama punya telinga yang harusnya digunakan. Dan tentunya sama-sama punya pikiran yang harusnya diprogram untuk menciptakan hidup yang bahagia, hidup yang nyaman, dan tentunya hidup yang penuh dengan kebaikan. Takdir pondasi, nasib adalah hasil dari program di pikiran Anda. Buat Anda yang masih bingung apa hubungannya takdir sama nasib, ini yang harus Anda pahami. Jadi harusnya mulai sekarang Anda berhenti menyalahkan Tuhannya, berhenti menyalahkan takdirnya. Kenapa? Karena Anda sudah diciptakan menjadi makhluk yang mulia. Anda diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Kita semua punya yang namanya pikiran. Dan itulah pembeda Anda dengan makhluk lainnya. Mau jadi manusia atau mau sama dengan hewan dan tumbuhan. Kalau Anda merasa hidupnya susah, merasa hidupnya tidak bahagia, itu bukan takdir Tuhan, tapi karena Anda tidak menjalani hidup sesuai takdir menjadi manusia. Saya tekankan lagi, saya ulangi, ketika hidup Anda susah, hidup Anda tidak nyaman, itu karena Anda tidak menjalankan takdir Tuhan sebagai manusia. Manusia yang harusnya berpikir, tahu melihat kondisi, tahu memilih dan tahu memutuskan. Tahu harus bergaul dengan siapa, tahu harus membaca apa supaya hidupnya lebih kaya. Tahu harus bagaimana mengelola respon ketika menghadapi sebuah kejadian. Itulah definisi berpikir. Dan itulah bukti kalau manusia diberikan pikiran untuk menikmati hidup. Sekali lagi, menikmati hidup. Anda dikasih mata melihat keindahan, dikasih mulut supaya bisa makan yang enak, diberi tangan untuk bisa memegang, mengerjakan, diberi kaki untuk bisa melangkah. Nikmat Tuhan mana lagi yang mau Anda dustakan? Yang ada adalah seringkali banyak orang tidak bersyukur. Tidak bersyukur artinya tidak mau belajar bagaimana menggunakan pikiran yang benar. Anda bisa baca buku-buku saya yang awal ada 10 keajaiban pikiran untuk membuka wawasan Anda bahwa inilah yang Tuhan inginkan. Bahwa pikiran itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada Anda untuk membuat hidup Anda penuh dengan keajaiban. Dan banyak buku lainnya, Anda bisa tonton video saya, Anda tonton, Anda pahami, dan Anda harus sadar. Menyadari diri bahwa Anda adalah manusia. Dan manusia itu wajib berpikir. Sekali lagi, yang diolah adalah pikiran Anda. Yang diprogram adalah pikiran Anda. Di sini. Bukan di sini. Kenapa? Semuanya ada di kepala Anda. Semuanya bermula dari kepala Anda. Bukan di sini. Program pikiran Anda, kenali mana yang salah, mana yang tidak mendukung Anda untuk kaya, Anda singkirkan, dan Anda ganti dengan program yang mendukung Anda untuk kaya. Sehingga hidup Anda pasti bergerak ke arah hidup yang bahagia, tentunya penuh dengan kekayaan, dan membuat Anda sekeluarga itu lebih baik dari sebelumnya.
Di akhir video, saya ingin mengajak Anda untuk kembali sadar bahwa Anda manusia. Anda balas di kolom komentar, saya manusia. Ditulis sambil Anda tegaskan ke diri Anda bahwa saya manusia. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.